Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Misty Story. Kali ini kami akan menceritakan perburuan kami memburu dedemit peneror warga di Desa Nunuk pada malam Jumat Keramat. Pada suatu hari, kami mendapatkan informasi dari koresponden kami tentang teror dedemit di Desa Nunuk, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu. Kami berencana akan membuat peliputan sekaligus berburu dedemit peneror warga tersebut. Kami mengagendakannya pada malam Jumat tanggal 12 Agustus 2021. Kami berdua meluncur dari base camp mendatangi rumah koresponden kami di Desa Nunuk. Kami sampai di rumah koresponden kami sekitar pukul 21 atau jam 9 malam. Koresponden kami keluar dari rumah dan menceritakan tentang hal-hal tersebut. Menurut penjelasannya, teror tersebut benar-benar meresahkan warga masyarakat. Ketika warga masyarakat melintasi tempat tersebut, terdengar suara tangisan atau kalau tidak, suara cekikikan. Tidak hanya 1-2 orang saja yang mengalami teror tersebut. Hampir setiap warga ketika melintasi tempat tersebut diteror dengan suara cekikikan atau suara tangisan. Kami kemudian mempersiapkan lampu senter, melakukan setting gimbal, dan menyiapkan kamera untuk melakukan peliputan. Kami langsung meluncur ke tempat yang dimaksud. Singkat cerita, sampailah kami di tempat tersebut. Suasana di tempat tersebut sangat gelap. Kami memulai menyalakan lampu senter tangan dan lampu senter kepala. Ketika kami memasuki tempat tersebut, tiba-tiba tubuh saya mulai merasakan merinding. Telinga saya mendengar suara-suara yang tidak jelas dari pohon mangga yang berada di depan saya. Teman-teman saya rupanya tidak mendengarnya, karena saya yakin kalau mereka mendengarnya, mereka akan memperlihatkan ekspresi ataupun apa-apa khusus mengenai hal itu. Saya menyimpannya saja di dalam hati, karena apabila saya ungkapkan, saya takut. Rasa takut saya membuat saya semakin tidak berani. Di samping pohon mangga tersebut terdapat reruntuhan bangunan. Menurut narasumber kami, Kang Regog, bangunan tersebut baru saja diruntuhkan kemarin siang. Menurut penuturannya juga, di bangunan tersebut diyakini tempat suara cekikikan atau suara tangisan yang meneror warga yang melewati tempat tersebut. Sehingga pada siang harinya bangunan tersebut dirobohkan. Karena diduga bangunan itu adalah tempat dedemit itu meneror warga. Narasumber kami menjelaskan bahwa tidak jauh dari tempat itu ada komplek pemakaman Buyut Tambak. Saya melihat dari kejauhan cahaya temaram. Saya menanyakannya kepada Kang Regog. Menurut Kang Regog, cahaya itu berasal dari lampu minyak dari kuburan yang baru saja kemarin dibuat. Bulu kuduk saya mulai merinding, tapi saya memberanikan diri untuk mendekatinya karena rasa penasaran saya lebih besar. Sesampainya di situ, benar saja kami melihat kuburan yang masih baru dengan lampu minyak di atasnya. Bulu kuduk saya tambah merinding. Terlihat jejeran makam memenuhi areal tersebut. Rupanya jejeran makam ini yang narasumber kami sebut dengan komplek pemakaman Buyut Tambak. Beberapa meter di depan kami terlihat sebuah pohon besar. Saya penasaran untuk mendekatinya. Ketika saya mendekatinya, saya merasakan merinding hebat.
bulu kuduk saya terasa berdiri semua. Pohon tersebut jenisnya asing bagi saya. Kemudian saya bertanya pada Kang Regok, pohon jenis apakah ini? Kang Regok kemudian menjelaskan ini adalah jenis pohon lamaran. Dulu, waktu saya masih kecil, orang-orang tua sering menceritakan tentang pohon lamaran. Di sampingnya, ada pohon yang kurang lebih sama besarnya. Semakin mendekati pohon tersebut, saya semakin merinding. Kemudian, kami mendekatinya perlahan-lahan. Ternyata pohon itu adalah pohon beringin. Kami kemudian diajak Kang Regok ke arah timur. Dari sela-sela makam tersebut terlihat pohon akasia mangyum dan pohon yang jenisnya asing bagi saya. Kang Regok kemudian memberitahu kepada saya bahwa pohon itu adalah pohon kilaban. Kami mendekati pohon mangyum dan kilaban yang diterangkan Kang Regok. Saat sampai di pohon mangyum dan kilaban, saya memang merasakan merinding, tetapi tidak seperti merindingnya ketika mendekati pohon lamaran dan pohon beringin. Rasa tegang dan merinding saya bertambah ketika saya melihat sekeliling yang gelap gulita. Kemudian Kang Regok mengajak kami untuk mengecek sebuah pohon kesambi yang berada di sebelah selatan dari posisi kami. Kami melewati sela-sela makam. Terlihat pohon kesambi yang tidak begitu besar. Sesampainya di sana, saya merasakan merinding, sama seperti merindingnya ketika saya mendekati pohon mangyum dan pohon kilaban. Di sebelah barat dari pohon kesambi tersebut ada sebuah kuburan yang terasa sangat aneh. Kuburan itu masih sangat baru dan masih ada payung di atasnya. Kemudian Kang Regok menerangkan bahwa itu adalah kuburan dari seorang wanita yang meninggal ketika sedang hamil, atau orang dulu menyebutnya mati kebebeng. Saya merasakan kaget dan merinding luar biasa. Saya segera meninggalkan blok kuburan tersebut mengikuti yang lain. Di depan terlihat kayu pohon yang sangat besar. Kata Kang Regok, kayu itu adalah pohon yang dulunya sengaja ditebang karena takut roboh, karena memang sudah sangat tinggi. Terlihat bagian pohon tersebut berlubang, kurang lebih diameter pohon tersebut 1 meteran. Tentu pohon ini sangat tua. Kemudian saya bertanya pada Kang Regok, jenis pohon apakah ini? Kang Regok menjawab bahwa ini adalah pohon sana. Dari lokasi kuburan tersebut, kami diajak oleh Kang Regok untuk mengecek bekas tutupan yang dibuat pada zaman Belanda. Kami berjalan mengikuti instruksi Kang Regok. Sesampainya di tempat yang dimaksud, keadaan terlihat sangat gelap. Berdasarkan petunjuk Kang Regok, kami diarahkan ke sisa bangunan tutupan zaman Belanda tersebut. Setelah kami sampai ke sisa bangunan tutupan zaman Belanda, saya merasakan merinding karena menurut penuturan Kang Regok, di tempat ini orang pernah menyaksikan keberadaan wujud ular bedul. Setelah itu, kami diajak keluar dan koresponden kami juga Kang Regok mengajak kami untuk beristirahat di warung. Di warung itu
Kang Rego menceritakan lebih detail tentang lokasi-lokasi yang telah kami kunjungi. Dan menurut narasumber lainnya bahwa di kuburan Buyut Tambak itu banyak bola-bola arwah, atau istilah lainnya adalah orbs. Dan menurut narasumber itu, bentuk bola-bola arwah tersebut bulat dan menyala agak redup. Warnanya bisa berbeda-beda. Mungkin bagi pemirsa yang melihat penampakan dari bola-bola arwah tersebut pada video kami, sejujurnya saya juga merasakan hal-hal yang aneh, tapi saya tidak berani menceritakan seluruhnya pada pemirsa. Tentu bagi pemirsa yang menyaksikan video kami dan memiliki kemampuan memahami hal-hal mistis, Anda bisa menemukan apa yang saya maksud. Terima kasih telah menyaksikan konten kami. Sampai jumpa di konten kami berikutnya.